Kalau kita cari laptop bisnis yang super ringan, pasti harus ngorbanin performa. Tapi beda sama laptop yang satu ini yang super ringan, tipis, tapi speknya overall mentok kanan. Karena ini bukan laptop biasa, jadi cocok buat para CEO. Halo semuanya, gue Dayat dan ini adalah laptop flagship kelas bisnis terbaru dari Asus. Kita unboxing dulu. Walau laptopnya tipis, tapi tetap ya kotaknya tebel. Yang isinya itu ada laptop sleeve yang premium, terus ada adaptor charger Type-C dengan output 90 watt, lalu ada kitab dan kartu garansi, dan terakhir ada unit laptopnya sendiri yang udah Ergo Approved karena bisa dibuka dengan satu tangan aja. Kenalin, ini adalah Asus ExpertBook Ultra. Ada beberapa varian, tapi yang kita bahas sekarang SKU B9406CAA yang pakai prosesor Panther Lake Intel Core Ultra X7 358H. Kesan pertama pegang laptop ini gila sih. Ini ringan banget. Cuma 1 kg untuk varian tandem OLED. Bahkan yang versi polymer OLED itu lebih ringan lagi, di bawah 1 kg. Dengan ketebalan nggak sampai 1,1 cm. Tapi ringan di sini bukan berarti dia ringkih ya. Materialnya pakai aerospace grade magnesium alloy, grade yang dipakai untuk bahan pesawat yang diproses pakai CNC presisi. Yang bikin beda, Asus pakai nano ceramic coating. Ada dua varian, warna moon gray kayak yang di video ini dan juga jet fog. Warna hitam biasanya gue hindarin karena takut dari sidik jari. Tapi kalau yang ini udah aman, bebas dari sidik jari, feel-nya premium banget, dan yang paling penting daya tahannya 5 kali lipat lebih kuat dari standar industri. Jadi kalau kalian sering kerja mobile, meeting sama para CEO, nggak perlu was-was lagi kalau laptop ini bakal kena baret. Sebagai proteksi tambahan, Asus kasih laptop sleeve cakep dengan material leather dan soft fabric di bagian dalamnya. Juga ada pen slot di sini, jadi nggak perlu beli laptop bag lagi karena cukup dimasukin ke sini terus dijinjing, kelihatan lebih luxury dan elegan banget. Sekarang kita bahas yang paling memanjakan mata, karena para CEO ini matanya tuh harus dimanjain ya. Ini adalah salah satu fitur killernya. Dia punya layar 14 inch, resolusi 3K, rasio 16:10, panelnya tandem OLED alias dua layar OLED dijadiin satu. Ini bikin kecerahannya jadi bisa tembus 1400 nits peak brightness SDR. Ini terang banget, jadi dipakai di siang hari tuh masih aman banget. Tandem OLED ini juga bikin konsumsi dayanya jadi 40% lebih rendah dari OLED biasa. Polymer OLED aja udah mantep, apalagi yang tandem OLED. Kontrasnya tinggi, warna hitamnya true black karena pixelnya mati, jadi nggak ada cahaya lagi yang dikeluarin dari panelnya. Serta punya refresh rate 120Hz, support dynamic variable refresh rate dari 30Hz ke 120Hz. Punya color gamut yang bagus, 100% DCI-P3, sudah support touchscreen juga, jadi layarnya dilapisin Corning Gorilla Glass Matte anti glare. Jadi buat kalian yang sering kerja di luar ruangan atau di studio dengan lighting yang terang kayak gini, itu pantulan cahayanya nggak terlalu masuk kayak layar glossy. Bezel kanan kiri udah tipis kecuali atas karena ada webcam 5 megapiksel dilengkapi dengan privacy shutter yang kualitas gambarnya standar aja ya. Ada studio effect untuk bikin efek blur dan auto framing. Sayangnya efek eye contact pas gue tes ini sih nggak bisa jalan ya, harusnya bisa fix by update. Mikrofon dari laptop ini juga bagus banget, dilengkapi noise cancelling yang harus di set dulu dari AI noise cancelling microphone. Dia ada dua mode untuk single presenter dan multi presenter, atau bisa langsung pencet F9. Dan inilah hasil suara mikrofon dari laptop ini. Cek 1 2 3. Ini adalah hasil suara dari mikrofon Asus ExpertBook dengan ambience. Ada suara efek hujan di sekitar tanpa nyalain mode AI noise cancelling. Dan sekarang adalah mode pakai AI noise cancelling dengan ambience yang sama, suara hujan di sekitar. Gimana hasilnya? Apakah AI noise cancelling ini beneran bisa ngereduce suara noise, bahkan suara hujan sekalipun? Dan inilah hasil suara tanpa ambience di sekitar, hanya di dalam ruangan yang sedikit bergema. Dan setelah gue preview, hasil suaranya emang bagus, jelas, crispy, high quality banget untuk dipakai Zoom Meet ataupun video calls, atau untuk sekedar buat voice recorder atau VO dan lain-lainnya. Ini hasil suara speakernya udah bagus banget untuk kelas laptop. Buat urusan audio, laptop ini emang tipis, tapi Asus taruh 6 speaker system dengan Dolby Atmos, ada 2 tweeter dan 4 woofer yang bikin audio dari laptop ini jadi lebih kencang. Vokalnya jernih dan bassnya punchy. Buat presentasi ke klien atau konsumsi multimedia ini udah puas banget. Setup speaker kayak gini jarang ada di laptop 14 inci. Satu hal yang bikin gue betah kerja lama pakai laptop ini adalah keyboard dan touchpadnya. Ini hal yang krusial buat kelas bisnis.
Travel distance-nya 1,5 mm bikin ngetik jadi nyaman, udah di coating excimer UV anti noda dan udah tahan dari cipratan air. Tapi ingat ya, cipratan bukan tumpahan. Jadi semisal kena tetesan kopi itu masih aman dan mudah juga buat dibersihin. Yang paling menarik ada di bagian touchpad yang sebelumnya gue kira MacBook adalah touchpad laptop terbaik, diribas oleh laptop ini karena dia punya 6 core sensor yang lebih banyak dibanding MacBook. Bikin touchpad lebih useful, jadi kita bisa atur brightness dan volume dari sisi kanan dan kiri. Nge-slide di sini tuh ada tactile feedback yang sama kayak ngeklik karena AAC haptic engine yang ditaruh di tengah ini tuh bikin ngeklik di bagian manapun feel-nya sama dan merata di seluruh area touchpad yang ukurannya luas di 110 cm. Laptop tipis buah-buahan itu pasti harus beli USB hub lagi. Udah beli laptop mahal, masa harus keluar duit lagi? Tipis yang ini beda. Dia udah full I/O ports untuk kelas laptop tipis. Di sebelah kiri ada satu USB-C Thunderbolt 4, terus ada full HDMI 2.1, satu USB 3.2 Gen 2, satu audio jack, dan di sebelah kanan ada satu lagi USB-C Thunderbolt 4 dan satu lagi USB 3.2 Gen 2. Mau colok monitor sebelah kiri atau kanan bisa. Mau pakai USB-C atau HDMI juga bisa. Ingat, USB-C-nya udah Thunderbolt 4. Dan untuk konektivitas wireless udah pakai Wi-Fi 7 dan Bluetooth 6.0. Biasanya laptop seringan dan setipis ini mentok di TDP 20 watt atau 30 watt. Tapi yang ini bisa up to 50 watt TDP. Asus ExpertBook Ultra ini pakai prosesor Intel Core Ultra Series 3 X7 358H dengan 16 cores dan 16 threads up to 4,8 GHz, 18 MB smart case dan 50 TOPS NPU. Secara base power ini punya 15 watt TDP, tapi kalau kita masuk ke mode turbo ini bisa naik sampai 50 watt TDP. Di saat harga RAM naik gila-gilaan, gak usah pusing lagi karena laptop ini punya RAM 64GB LPDDR5X dan storage-nya kencang, PCIe 5.0 2TB SSD. Berikut hasil benchmark yang gue tes dari laptop ini. Kita tes dalam 3 mode baterai di 15 watt, 25 watt, dan 50 watt TDP alias di mode turbo. Halah, benchmark doang. Langsung aja, sebenarnya laptop bisnis kayak gini tuh bisa dipakai gaming juga nggak sih bang? Hey, para CEO juga butuh hiburan. Udah seharian kerja, masa nggak bisa dipakai main game? Ini gue tes Apex Legends dengan settingan high, dapat 50-70 fps. Dan gak nyangka kalau masih bisa juga digeber Cyberpunk 2077 settingan ultra, dapat 30 fps, yaitu di mode balance. Gue tes lagi di mode turbo, naik jadi segini. Pada nangka nggak kalau laptop bisnis juga bisa dipakai buat main Cyberpunk 2077. Setelah 2 harian nyala, install semua aplikasi, tes benchmark, dan gaming semalaman, suhunya masih terjaga. Walaupun lagi-lagi ini adalah laptop tipis, tapi Asus punya cooling system yang efisien. Laptop ini pakai 3 heat pipe dan dual fan berbahan liquid kristal polimer dengan 97 bilah yang super tipis, cuma 0,15 mm. Sistem ini bikin sirkulasi udara lebih masif dan mencakup seluruh area termasuk SSD-nya, RAM, dan CPU yang keluar lewat 3 exhaust ini. Masalah daya laptop ini juga termasuk awet. Baterainya 78 Wh, diklaim bisa tahan sampai 22 jam. Tapi di penggunaan gue dipakai kerja berat itu bisa tahan sampai 10 jam. Jadi mau dipakai kerja seharian nggak perlu bawa charger lagi. Kalau kepepet low bat, charger 90 watt ini bisa ngecas 30% dalam 15 menit. Sebagai AI PC, ExpertBook Ultra ini punya tombol Copilot plus PC. Tapi fitur AI favorit gue ada di Asus My Expert. Di sini tuh ada knowledge hub yang bisa ngerangkum dan nerjemahin dokumen secara lokal tanpa internet. Dia udah disuntik langsung ke laptop ini. Dan dia juga ada AI Expert Meet yang otomatis bikinin notulensi rapat, translate real time, sampai pasang watermark buat keamanan konten kita. Bicara soal keamanan, ini kelas enterprise. Bukan cuma soal sensor fingerprint ataupun tutup webcam fisik. Sistem laptop ini udah tersertifikasi NIST SP800-193. Artinya apa Bang Messi? Dia punya Asus Security Processor Independent dengan dual ROM yang bisa self healing. Kalau ada serangan virus atau malware yang nyerang level BIOS, dia bisa pulih sendiri. Ditambah lagi kesiapan buat ngadepin era komputasi kuantum dengan post quantum cryptography,
data rahasia perusahaan atau file proyek kalian bisa lebih aman. Bahkan laptop ini ada sensor yang bisa ngedeteksi kalau back covernya itu habis dibuka. Cara kerjanya ngedeteksi dari cahaya, karena teknisi buka back cover itu pasti dalam keadaan cukup cahaya kan. Jadi yang mau nyolong RAM atau SSD-nya itu bisa ketahuan loh. Hati-hati. Semua spek dan fitur yang gue sebutin tadi emang bukan buat semua golongan. Ibarat kata buat yang udah punya duit aja lah. Karena harga laptop ini sebenarnya belum tahu persis di angka berapa, tapi dari desas-desusnya laptop ini bakalan dijual start dari 38 jutaan. Bahkan ada yang sampai 50 jutaan juga. Nangka nggak kalian? Udah dibilang ini laptopnya para CEO. So itu dia ExpertBook Ultra, laptop flagship kelas bisnis dari Asus. Gimana menurut kalian soal laptop ini? Komen aja di bawah. Terima kasih yang udah nonton, gue Dayat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam CEO.